Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama saya Bambang Suseno, SPD MSI dalam pelajaran Ekonomi Akuntansi. Ya, hari ini kita membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, pastinya udah paham kan materi sebelumnya mengenai tentang neraca lajur atau kertas kerja, karena laporan keuangan ini tindak lanjut dari materi tentang kertas kerja atau neraca lajur. Nah, apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan mengenai tentang kemampuan ya dan kinerja keuangan perusahaan yang nantinya informasi ini akan diperlukan pemakai informasi akuntansi. Contohnya nih, seorang investor kan memberikan modal tuh, maka pada akhir periode investor ini akan mengetahui perubahan modal itu di akhir periode ataupun si pemilik. Nah, berapa besar kinerja perusahaan dapat menghasilkan laba dalam periode. Nah, ini salah satu kebutuhan ataupun manfaat dari laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini nanti kita akan ngebahas tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan terakhir arus kas. Tapi untuk SMA kita nggak ngebahas tentang arus kas, yang kita bahas cuma ada tiga. Ya. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah laporan laba rugi ya, atau bisa bilang rugi laba. Nah, kalau laporan rugi laba ini adalah laporan yang mengenai tentang produktivitas ataupun kinerja perusahaan. Maksudnya adalah seberapa besar sih perusahaan ini mampu menghasilkan laba dalam satu periode. Nah, di dalam laba rugi ini itu ada komponen-komponen yaitu adalah tentang pendapatan. Nah, pendapatan ini pendapatan apa saja yang diterima dalam satu bulan. Nah, kalau kita kan ngebahas perusahaan jasa nih, maka pendapatan jasa, kemudian ada pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bank, pendapatan penjualan harta bisa jadi ya. Nah, kemudian ada juga beban. Nah, beban ini banyak ya seperti beban perlengkapan, kemudian juga ada beban sewa, beban akumulasi sistem peralatan dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas macam-macam dari laporan laba rugi. Bentuk laporan dari laba rugi itu ada dua. Yang pertama bentuk single step, yang kedua ada bentuk multiple step. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah bentuk dari single step ya. Nah, kalau bentuk single step, pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha ini tidak dipisahkan atau tidak dibedakan. Jadi ketika kita menyusun laporan, pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha itu digabungkan menjadi satu. Contoh pendapatan jasa, itu kan pendapatan usahanya ya. Kemudian pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga. Nah, ini langsung saja kita gabungkan, tidak kita bedakan gitu. Begitu juga beban ya, bebannya juga beban usaha dengan beban usaha itu juga digabungkan menjadi satu. Contohnya kayak beban tangkapan, beban sewa, dan beban di luar usaha itu seperti beban bunga nih, ini jadikan satu gitu. Nah, tapi kalau multiple step ini kebalikan dari single step. Kalau ini kita perlukan bisa-pisahkan pendapatan usaha dengan pendapatan usaha ini kita pisahkan ya, dan juga beban usahanya juga dengan beban usaha ini kita pisahkan juga seperti itu. Nanti kita lihat dalam bentuk bentuk soal ya. Ini bentuk ya kertas kerja yang akan kita ubah nanti ke dalam laporan eh, laporan keuangan ya, kayak laba rugi, kemudian perubahan neraca dan laporan perubahan modal. Nah, coba diperhatikan di sini laba rugi ya, didapatkan labanya sebesar 8.950. Ini ketika kita nanti ubah ke laporan keuangan, labanya juga sebesar 8.950. Oke, sekarang kita buat laporan laba ruginya. Pertama kali kita jangan lupa buat judulnya di sini laporan Dewi Cantika ya. Calon Dewi Cantika, kemudian laporan laba rugi, dan jangan lupa kita buat periode akuntansinya. Di sini periode akuntansinya Juli 2020 ya. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, kemudian kita langsung lihat aja kertas kerjanya di sini. Pendapatan itu kita lihat kertas kerja ada 15 juta ya, maka kita langsung ketikkan di sini sebesar 15 juta. Nah, kemudian ingat komponennya itu ada pendapatan kurang beban ya, maka di sini bebannya itu ada beberapa yang di kertas kerja seperti beban
gaji, kemudian ada beban sewa, ada beban kebersihan, ada beban perlengkapan, ada beban penyusutan peralatan, dan terakhir ada beban listrik yang paling bawah ini, ya. Nah, di sini kita jumlahkan satu per satu, maka didapatkan total dari beban sebesar 6.500.000. Kemudian, pendapatan dengan beban kita kurangkan, maka hasil dari laba rugi sebesar 8.950.000. Karena di sini positif, berarti sini adalah laba ya. Berarti sama seperti di atas kerja, jumlahnya 8.550.000 dan di sini 8.950.000. Berarti laporan laba rugi yang kita buat ini adalah benar. Oke, kita lanjut ya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal ya, pada posisi akhir periode. Nah, komponen perubahan modal ini ada modal awal, kemudian hasil dari laba rugi, dan kemudian itu ada PIFE. Nah, jika laba, ini rumusnya ya. Jika laba itu rumusnya modal awal ditambah laba dikurang PIFE. Nah, kemudian kalau rugi, maka rumusnya modal awal dikurangi rugi, dikurangi PIFE lagi. Oke, next kita langsung ke soalnya. Oke. Nah, ini langsung kita buat cara nyusun dari laporan laba rugi. Jangan lupa pertama judulnya Salon Dewi Cantika. Kemudian laporan perubahan modal, jangan lupa periodenya. Periode juga Juli 2020 ya. Nah, kemudian tadi modal awalnya kita lihat dari plus kerja itu senilai 20 juta. Nah, tambahan yang kita dapatkan dari laba rugi didapatkan laba sebesar 8.950.000 dan privenya bila kita lihat kas kerja itu sebesar 2 juta. Nah, maka laba dikurang prive itu menghasilkan sebesar 6.950.000. Nah, maka langsung aja kita kurangkan ya 20.000 dikurang 6.950.000, maka hasilnya adalah 26.950.000. Oke. Nah, yang terakhir kita bahas adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan tentang keuangan atau posisi keuangan pada periode akhir ya. Nah, komponen dari laporan neraca ini ada harta, kemudian utang, dan modal akhirnya. Modal yang didapatkan dari perubahan modal yang sebelum kita hitung tadi. Nah, rumusnya itu sama dengan ya aktiva sama dengan pasiva. Di posisi aktiva itu ada harta, dengan posisi pasiva itu ada utang ditambahi dengan modal. Nah, modal ini adalah modal akhir. Nah, sekalian kita langsung ke perhitungannya atau menyusun laporan neraca. Ya, langsung kita buat contohnya. Di sini ada Salon Dewi Cantika, ya judulnya, kemudian laporan neraca dan periodenya Juli 2020. Nah, langsung kita lihat dari kolom kertas kerja di sini kasnya yang digarisin biru itu di debit sebesar 26.100.000, kemudian piutangnya 5 juta, kemudian perlengkapannya 1.500.000, kemudian sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000. Nah, karena ini kita gunakan model single step ya, maka ini langsung kita buat ya, peralatannya dikurang akumulasi sistem peralatannya itu sebesar 4.500.000, maka kita totalkan di sini sebesar 38.200.000. Nah, langsung kita posisi pasipanya. Posisi pasipanya di sini itu utangnya sebesar 11.250.000 dan modal akhir yang kita dapatkan tadi dari laporan perubahan modal sebesar 26.950.000, maka kita totalkan dapatnya 38.200.000. Maka posisi neracanya balance ya di sini sebesar total aktiva 38.200.000 dan kemudian juga pasifanya 38.200.000. Nah, kita lihat bentuknya di sini. Bentuknya ini adalah bentuk kontrol ya.
bahasanya sama atau bentuk T. Oke, sekian materi kita tentang laporan keuangan. Nanti kita bahas lagi tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Ya, jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Oke, semoga bermanfaat belajar akuntansi biar nggak rugi.